Hai, saya Andreas Bordes dan pada kesempatan kali ini saya akan share tentang 9 buku yang telah merubah hidup saya. Ketika saya kelas 3 SD, ayah saya meninggal dan saya seperti kehilangan mentor. Karena saya sudah nggak ada, ibu saya sangat sibuk bekerja. Akhirnya untuk belajar tentang hidup, akhirnya saya memutuskan untuk mulai membaca buku. Saya mengambil buku di lemari buku orang tua saya. Saya mulai meminjam buku dari perpustakaan. Ternyata dari membaca itu, saya banyak dapat pelajaran dan ketika saya praktekkan dalam hidup, saya bisa mendapatkan hasil yang sangat positif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin share kepada Anda semua, ada 9 buku yang telah merubah hidup saya. Buku yang pertama adalah buku dari David J. Schwartz. Buku ini saya baca, sangat merubah hidup saya, judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Ada satu kalimat yang saya suka dari buku ini adalah ketika David J. Schwartz mengatakan bahwa kita harus melihat hidup ini seperti laboratorium eksperimen. Jadi kita baca buku, kita praktekkan dalam hidup. Kalau misalnya berhasil, kita ulang lagi. Kalau belum berhasil, kita baca lagi. Apa ya yang kira-kira belum berhasil, kita praktekkan terus. Jadi kita menjadi seorang belajar dalam hidup. Nah, itu di-sharingkan dalam buku ini, sangat lengkap sekali dan saya sangat suka. Bahkan kemana-mana saya selalu bawa buku ini untuk baca-baca. Bahkan dulu ketika saya liburan ke Jogja pun saya tetap membawa buku ini untuk saya baca, saya hayati dan saya praktekkan dalam hidup. Nah, itu buku yang pertama. Dan buku yang kedua yang telah merubah hidup saya adalah satu buku dari Dale Carnegie, yaitu Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Saya mulai membaca buku ini, motivasinya adalah karena ketika itu saya sedang PDKT dengan seorang cewek. Berapa kali sebelumnya saya selalu ditolak-tolak terus, sampai akhirnya saya sadar bahwa saya harus belajar nih, gimana ya caranya biar saya bisa mendekati cewek dan dia juga bisa suka dengan saya ketika masih SMP seperti itu. Dan akhirnya saya menemukan buku ini di lemari buku orang tua saya dan saya ambil dan saya pun baca. Oh, ternyata ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya dan ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan dalam hidup, terapkan dalam berelasi dengan orang lain agar orang lain tuh bisa menyukai kita dan akhirnya bisa mempengaruhi orang lain. Salah satu yang dijelaskan di buku ini adalah ini salah satu prinsip gimana caranya membuat orang lain menyukai kita. Kalau misalnya nih kita habis di foto rame-rame, terus ketika hasilnya jadi, menurut Anda kira-kira siapa orang pertama yang Anda cari? Pastinya Anda sendiri kan, karena orang pasti mengutamakan dirinya sendiri. Bahkan ada penelitiannya juga, setiap kali orang telepon, kata apa sih yang paling banyak diucapkan? Ternyata kata-kata yang paling banyak diucapkan adalah saya, aku, me. Nah, jadi prinsipnya karena orang selalu mengutamakan dirinya sendiri, ketika kita berrelasi dengan orang lain, ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita utamakan dia, tanya, kamu apa kabar? Jadi jangan hanya bercerita tentang diri sendiri, tapi kita tanya dia bagaimana harinya, apa yang ingin dia capai, dan segala macamnya. Dengan segitu dia akan menjadi suka dengan Anda, menjadi tertarik dengan Anda. Karena pasti orang senang kalau menceritakan sesuatu yang tentang dirinya, karena setiap orang ingin merasa spesial. Itu salah satu yang saya pelajari dari buku ini. Dan Anda juga bisa cari buku ini di toko-toko buku. Oke, ini buku yang kedua. Nah, buku yang ketiga adalah 7 Habits of Effective People. Jadi, ini adalah buku tentang 7 kebiasaan dimiliki oleh orang-orang yang sangat efektif di dalam hidup. Ini buku yang sangat rekomendasikan sekali karena isinya pun sangat luar biasa. Ada 7 kebiasaan yang harus Anda miliki untuk menjadi pribadi yang efektif. Di bagian di sini, mungkin Anda juga bisa cari search di Google 7 Habits of Effective People. Jadi di bagian ini ada step by step bagaimana kita caranya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih efektif. Yang paling penting yang pertama adalah kita harus memiliki kemenangan pribadi. Maksudnya kemenangan pribadi di sini gimana? Jadi intinya adalah kita harus bisa mengendalikan diri dulu. Kita harus bisa memimpin diri dulu, baru kita bisa memimpin orang lain. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke buku yang keempat. Buku yang keempat adalah buku... Nah, ini dia bukunya Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Judulnya Awaken the Giant Within, bagaimana kita bisa membangkitkan raksasa dalam diri kita. Saya sudah baca dari SMA bolak-balik, bahkan saya pun masih tetap baca terus sampai sekarang. Mungkin Anda juga pernah mengalami ketika Anda selesai membaca sebuah buku, lalu beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian Anda baca lagi, Anda seperti mendapatkan hal baru dari buku itu. Kok sebelumnya saya baca tapi kok saya nggak ngeh ya, saya baru ngeh ya. Nah, itu saya juga
merasakan hal yang sama ketika baca buku ini. Ilmu-ilmu yang dijelaskan di sini berakar dari ilmu satu yang namanya ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Tony Robbins bisa membuatnya jadi sederhana dan bisa langsung dipraktekkan. Ya, sederhananya bagaimana caranya agar kita bisa merubah rasa takut jadi berani, bagaimana kita bisa bahagia tanpa syarat. Banyak orang membuat syarat yang susah untuk bahagia. Saya bahagia ketika nanti saya sudah sukses. Berarti selama di perjalanan untuk menuju sukses, dia nggak bahagia dong. Saya belajar dari buku ini, ternyata sukses itu tergantung aturan yang kita buat. Kita mau membuat nanti kalau sudah sukses, saya baru bahagia, atau saya bahagia ketika di prosesnya menjalani tujuan tadi. Jadi ketika sukses, saya jadi tambah bahagia. Pilih yang mana? Nanti kalau sudah sukses baru bahagia, atau menjalaninya dengan bahagia ketika sukses jadi tambah bahagia. Pilih mana? Satu atau kedua? Pasti yang kedua. Nah, ini hal-hal yang sangat luar biasa dan banyak hal lagi dari buku ini yang saya pelajari. Bagaimana merubah pertanyaan, bagaimana caranya merubah fokus dalam hidup, bagaimana caranya menyusun prioritas atau value, apa yang paling penting dalam hidup, semua dari dalam buku ini. Saya sarankan cari, ini juga sudah dicetak ulang di Gramedia. Nah, buku selanjutnya, buku yang saya rekomendasikan juga bukunya dari Anthony Robbins, tapi ini buku yang pertama, yaitu judulnya Unlimited Power. Saya juga banyak belajar dari buku ini, tentang bagaimana caranya agar terus semangat setiap hari, berada dalam peak state. Saya sarankan Anda cari buku ini. Jadi Anda beli 2 buku Anthony Robbins ini, yang Awaken the Giant Within dan juga Unlimited Power. Saya sarankan baca 2 buku ini. Tapi ingat dibaca ya. Banyak orang beli buku kagak dibaca, beli sampai akhirnya ketika sampai di rumah baru sadar beberapa bulan kemudian, oh ya saya baru beli buku. Jadi beli buku tapi kalau nggak dibaca juga percuma. Buku baca, praktekkan. Selanjutnya, nah, ini juga buku dari guru saya, yaitu Pak Tung Desamuaringin, buku Financial Revolution, bagaimana merevolusi kehidupan finansial Anda. Dan buku ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk saya. Kenapa? Karena dalam hidup pasti kita butuh duit untuk bayar, misalnya bayar kuliah, untuk kehidupan sehari-hari, pasti kita butuh duit. Kita belajar dari SD sampai kuliah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pasti buat cari duit kan. Tapi kenapa kok kita nggak pernah diajarin gitu tentang pendidikan finansial dari SD sampai kita selesai kuliah. Maka dari itu kita juga harus proaktif untuk belajar tentang pendidikan finansial agar kita bisa melek finansial, agar kita bisa mengelola keuangan kita. Karena yang membuat kita kaya bukanlah seberapa besar pendapatan kita, tapi bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita. Nah, salah satu prinsip yang paling penting dalam di buku Financial Revolution ini yang telah saya praktekkan juga, yaitu tentang prinsip aset alokasi. Jadi orang-orang yang belum kaya, mereka dapat duit, mereka pakai dulu, baru sisanya digunakan untuk investasi. Tapi pertanyaannya, apakah di akhir bulan nanti, apakah ada uang yang tersisa? Kebanyakan tidak, karena udah, oh iya saya lupa saya harus investasi. Tapi ternyata orang-orang kaya berbeda, mereka dibalik caranya. Yaitu mereka ketika dapat duit, mereka sisihkan dulu untuk investasi, baru sisanya mereka pakai. Prinsip-prinsip seperti itu yang bisa dipelajari di buku ini agar kita bisa jadi jauh lebih kaya. Agar kita bisa bayar kehidupan kita sendiri, kita bisa beli apa yang kita mau, kita bisa bantu orang lain. Semakin kaya kita bisa semakin bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, kita masuk buku yang selanjutnya. Buku selanjutnya adalah buku Marketing Revolution. Nah, Robert Kiyosaki mengatakan bahwa seperti ini. Ilmu paling penting dalam hidup adalah ilmu jualan. Kita bisa hidup dimanapun kalau kita bisa berjualan. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menjual. Mungkin ada yang berpikir, kan saya karyawan, kenapa saya harus belajar ilmu jualan? Anda pun butuh ilmu menjual. Anda jual ide kepada atasan, jual gagasan Anda kepada atasan, sehingga Anda bisa naik pangkat. Itu dibutuhkan kemampuan menjual. Bahkan ketika Anda jadi pimpinan pun, Anda juga harus bisa menjual ide Anda, gagasan Anda, semangat Anda, kebawahan Anda, agar Anda bisa terus mencapai target. Jadi Anda juga butuh ilmu penjualan. Nah, salah satu prinsip ilmu jualan maupun ilmu marketing yang street smart, yang bisa dipraktekkan dalam hidup, saya sarankan di buku Bisa Tunggu Semua Ringin, yaitu buku Marketing Revolution. Anda bisa terapkan di bisnis Anda, di usaha Anda. Salah satu yang saya praktekkan di buku ini adalah ilmu publisitas, yaitu bagaimana caranya agar media-media meliput Anda secara gratis. Seperti yang Mr. Tunggu Semua Ringin lakukan ketika launching buku Marketing Revolution, naik pesawat terbang, lalu menyebar uang ratusan juta, hujan uang, banyak orang yang datang, dan akhirnya media-media nasional, bahkan luar negeri pun meliput launching tersebut secara gratis.
Dan saya pun juga belajar, saya agar tidak banyak budget yang keluar, saya harus bisa membuat sesuatu yang heboh, yang layak berita, sehingga media-media datang meliput secara gratis. Akhirnya saya membuat event yang unik, yaitu launching buku dalam air. Ketika saya melaunching buku saya, Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat, saya launching buku dalam air, heboh. Akhirnya media-media Surabaya, lokal Surabaya seperti SBO TV, JTV, Jawa Pos, Radar Surabaya, Harian Surya, seperti itu semua datang untuk meliput. Bahkan media nasional seperti Trans TV, RCTI, Indosiar, itu datang juga meliput launching buku saya secara gratis. Karena ada sesuatu yang heboh dan layak berita. Mungkin kalau saya bayar untuk iklan, harganya bisa mahal sekali, bisa ratusan juta mungkin. Tapi saya bisa mendapatkan di slot di koran tersebut karena saya layak berita. Berita saya bisa masuk di situ, bisa dibaca banyak orang. Lalu kita masuk ke buku yang selanjutnya, yaitu buku dari Pak Dewi Gunawan yang sangat luar biasa, yaitu Becoming a Money Magnet, bagaimana kita bisa jadi magnet keuangan. Di buku ini saya belajar banyak tentang bagaimana memprogram pikiran untuk jadi jauh lebih kaya, dengan visualisasi, dengan simbol sukses, dengan afirmasi dan lain-lainnya. Saya belajar banyak di buku ini. Juga saya sarankan satu buku lagi, The Secret of Mindset, belajar lebih mendalam lagi tentang program-program pikiran kita, alam bawah sadar, dan bagaimana kita bisa memprogram diri kita untuk bisa jadi jauh lebih sukses. Saya juga mengkoleksi, ada buku Quantum Life Transformation, juga sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa melakukan passion test, bagaimana kita bisa membuat goal berdasarkan passion kita, apa yang sih ingin kita capai, kita tuliskan kehidupan ideal kita seperti apa, lalu kita buat bagaimana caranya ke sana, gap apa yang menghalangi, bagaimana menyelesaikan mental block, juga ada di dalam buku ini. Saya sarankan Anda beli buku-buku Pak Dewi Gunawan. Nah, itu dia tadi 9 buku yang sudah saya rekomendasikan untuk Anda yang sangat luar biasa, yang telah merubah hidup saya, dan saya harap juga bisa menginspirasi Anda untuk jadi jauh lebih sukses. Ada sebuah quote yang saya suka, yaitu kehidupan kita itu tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah orang terdekat kita, dan yang kedua adalah dari apa yang kita baca. Kalau Anda ingin jadi jauh lebih sukses, jadi pribadi yang jadi jauh lebih positif, masukkan hal-hal positif dalam pikiran Anda dengan membaca buku-buku yang positif, yang bisa membuat Anda jadi jauh lebih sukses. Jika Anda merasa suka video ini, Anda bisa klik like di bawah sini, atau Anda juga bisa share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, dan juga Anda bisa komen juga di kolom di bawah ini, buku-buku apa yang telah merubah hidup Anda jadi jauh lebih baik. Demikian sharing dari saya, Andreas Bordes dari psikologindonesia.com. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Anda. Saya Andreas Bordes mengucapkan salam dahsyat.